Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya, apa kabar? Apa kabar saudara semuanya? Kembali lagi kita kuliah ya. Ini sudah pertemuan minggu keempat. Masih sekitar 40-an yang berkumpul ya. Yang join ya sebelum kuliahan kita mulai. Silakan saudara isi daftar hadir dulu ya. Oke. Bagaimana kesiapan kelompoknya? Dengan materi masing-masing yang sudah bagikan, apakah sudah lancar atau terjadi kendala? Masih sedikit yang join ya. Yang baru join silakan untuk mengambil daftar hadirnya dulu. Oke, untuk kelompok 2 apakah sudah join di Zoom? Kelompok 2. Halo, untuk kelompok 2. Ya, Bu. Ya, Hadir, Bu Guru. Sudah ready anggotanya? Sudah, Bu. Ya, apa menunggu anggota yang lain atau sudah siap semuanya untuk tampil? Tampilkan hasil diskusinya. Ya. Coba di awal dulu saya mau lihat wajah-wajah saudara ya, baru memulai perkuliahan. Coba diaktifkan dulu kameranya. Ya, hari ini materi kita yaitu tentang pilihan kata, ya. Kemudian tolok ukur pilihan kata dan aspek makna dan aspek bentuk. Gimana kelompoknya banyak ya. Ada Desi, Didi, Dimas Agung, Dwi, Elmiranto, Eka Prasetya, Romadoni, Faiz Azhari, Fariski, Syafa Asani, Hatta Fali Hilmi, Fatih, Galih, dan Haya.
Hayatuddin, Imam Pawari, dan Irfan Purwanto. Oke? Kelompok sudah mengirimkan filenya ke email? Udah, Bu. Udah. Ya. Ya. Oke. Kita mulai saja ya. Kita mulai perkuliahan hari ini. Untuk kelompok 2, disilakan. Oke. Bentar, Bu. Bentar. Saya... Ya, moderatornya siapa? Iya. Ya, saya... Bentar. Silakan Bang Didi. Ya. Bentar ya. Oke. Yuk, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 untuk mendiskusikan sebuah makalah yang makalah yang bentar saya tutup. Ya, maaf terputus. Saya akan mendiskusikan yaitu tema yang diberikan kelompok 2 itu pilihan kata dan tujuan memilih kata. Kedua, tolak ukur pilihan kata, dan yang ketiga aspek makna dan aspek bentuk ya. Itu yang kami akan bahas. Nah, dari kelompok 2 itu terdiri dari Mbak Desi Triparwati, saya sendiri Diri Saprudin, terus Mas Dimas Agung Wibisono, Dwi Elmiranto, Fajar Azhari Mursid, Fariski Asapsani Takwin, Fatah Fali Hilmi, Fatih Muhammad Salehudin, Galih Nugroho Mukti, Hayatuddin, Imam Tamri, dan Irfan Purwanto ya. Mungkin saya awal dulu salam kenal aja ya ke semuanya. Sebenarnya saya belum pada kenal mukanya seperti apa. Salam kenal aja dari saya. Ya, next. Ya, yang pertama saya itu diksi. Ada pilihan kata yang kami akan bahas yang itunya. Next. Pilihan kata itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Menurut Harimurti ini menurut para ahli ya, menurut Harimurti mengartikan diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek
tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Menurut Groycraft, definisi diksi dapat dibagi menjadi dua. Diksi adalah pilihan kata mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Kedua, diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar dan pembaca. Menurut Susilo Mansuruddin, pengertian diksi adalah pilihan kata, pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai dan pada suatu kata. Pilihan kata sesuai dalam kata lain adalah tepat mencegah kesalahan penafsiran yang berbeda. Next. Tujuan dari pemilihan kata. Tujuannya itu pemilihan kata selain mempercepat mengungkapkan gagasan, juga menjadikan bahasa yang digunakan lebih baik, lebih hidup, menarik, dan juga tidak membosankan, serta agar kalimat disusun dapat dicerna dan dipahami pembaca atau pendengarnya dengan baik. Saya lanjutkan ke rekan teman ya. Silahkan yang itu ke Mas. Oke, saya lanjutkan dengan saya Dwi Elmiranto. Oke. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih sebelumnya. Tolak ukur pemilihan kata. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ada dua parameter atau tolak ukur yang dapat digunakan. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam komunikasi. Nah, kedua, pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar. Parameter ini mengacu kepada penataan terhadap kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kedua parameter tersebut, yang tadi parameter 1 dan 2, yakni faktor-faktor penentu, berkomunikasi, dan kaidah kebahasaan yang ada dalam bahasa Indonesia. Next. Ya, memotong sedikit. Sebenarnya ini bukan tolak ukur ya, tapi tolok ukur. Ya, yang iya. Oke, lanjut. Oke. Fungsi diksi secara umum. Berikut adalah beberapa fungsi diksi. 1. Membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis dan pembicara. Kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih aktif dan efisien. Lalu, ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Next. Nah, jenis-jenis kata dan contohnya. Secara umum kata tuh dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata berdasarkan makna dan bentuk. Berikut penjelasannya. 1. Kata berdasarkan bentuk. Kedua, kata berdasarkan maknanya. Nah, ini bentuk kata. Kata ulang. Suatu pengulangan kata. Contoh, bunga-bunga di rumah sangat indah. Itu. Kedua, kata gabung. Gabungan satu kata dengan kata lain yang menjadi satu arti. Contoh, saat karya wisata, kami membeli cenderamata. Itu. Lanjut. Diksi berdasarkan maknanya. Makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Berikut ini contoh bermakna denotatif. Rian sering
kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Robi adalah seorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Lalu Carla berinvestasi sejak dulu. Sekarang ia mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Lanjut, makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti, bukan sebenarnya. Nah, berikut contoh diksi dengan makna konotatif. Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Nah, membanting tulang kan bukan berarti membanting ya, jadi bekerja keras kayak gitu. Hani adalah seorang kutu buku. Nah, kutu bukunya itu merupakan makna konotatif. Ini sebabnya ia banyak tahu tentang banyak hal. Kutu buku berarti banyak membaca buku, tapi dalam dimaknakan konotatif itu maksudnya kutu buku ibaratnya gitu. Mungkin teman-teman juga udah familiar ya dengan kata-kata ini. Romeo suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini ia mendapatkan durian runtuh. Durian runtuh jadi makna konotatifnya. Gitu. Next. Sinonim. Mungkin ada dari Mas Fatah Falhi Hilmi akan menjelaskan selanjutnya untuk sinonim. Silakan, Mas. Saya akan menjelaskan tentang sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contoh sinonim ini bahagia, sinonimnya senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, sinonimnya enak, pintar, sinonimnya pandai. Selanjutnya, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Berikut contoh antonimnya. Naik, antonimnya turun. Besar, antonimnya kecil. Banyak, antonimnya sedikit, dan lain-lain. Lalu ada homonim. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contoh homonim, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Yang kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kalimat kedua, kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ejaan dan lafalnya sama. Lalu ada homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafalnya sama. Contoh homofon, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama namun ejaan dan maknanya berbeda. Lalu homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaannya sama. Contoh homograf, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Terus ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Nah, kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Lalu ada hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contoh hipernim dan hiponim, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah.
Slide berapa ini? 7. Sinonim dan hipernim. Sinonim. Oh, Hipernim. yang paling bawah, Mas. Ini ya? Ini? Iya. Oke. Oke. Lewat. Ini aja. Yuk, lanjut. Siapa setelah Fatah? Saya saja Bu yang terakhir. Nah, oke. Tes. Suara saya kedengeran? Ya, kedengeran. Oke. Kemudian yang terakhir ada yang namanya hipernim atau dan juga hiponim. Ya. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Nah, berikut ini contoh hipernim dan hiponim. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim adalah gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lain. Oke. Kemudian apa? Oh, udah beres ini lupa kayaknya. Ya, mungkin demikian dari kelompok 2 untuk presentasinya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya atau mau menambahkan, boleh dipersilahkan. Mas, saya izin bertanya. Boleh. Itu Mas yang ditarik tadi yang kata ulang, Mas. Kata ulang. Nama dan prodinya? Ini ya. Ya, itu yang bunga-bunga itu yang betul yang pakai strip atau yang tidak. Itu soalnya di situ tidak pakai strip kayak gitu. Itu aja sih. Kami tahan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Acara Lydia itu ya. Mau rokoknya apa? Punya rokok. Nyala bagi aja habis. Sesuai banget. Malam bisa berapa biji? Bisa mama bisa. Dia mah apa yang masuk ya rendang? Saya masuknya rokoknya jarum tapi kalau betul. Boker ya, Mil, buat boker sayang buat ya. Kalau buat itu buat min. Mana tahu. Ada lagi yang mau siapa? Halo Mas. Ya. Elan. Nama Joni dari Informatika. Iya, apa Mas mau ini? Mungkin saya hanya menambahkan. Iya, boleh. Mengenai penulisan sih agak sedikit kurang konsisten ya untuk penulisan. Harusnya kan di akhir kalimat ada titik ya biasanya harusnya. Sama udah sih itu aja sih. Oke, terima kasih Mas atas penambahannya. Ada lagi? Saya mau nanya Mas. Ya, Mas. Yuk, siapa? Rapel Pranata dari Prodi Informatika. Rapel Pranata ya, Informatika. Ini mau nanya tentang kata ulang. Kata ulang, oke. Sebenarnya dalam penulisan kata ulang itu penggunaan stripnya apakah perlu atau tidak? Kan banyak sekali tuh kata-kata ulang, misalnya bunga-bunga.
apakah memang harus pakai kata strip atau memang ada yang bisa, ada yang tidak. Oke. Itu adalah Pertanyaannya sama dengan Devri Nah, Irmawan nah, tadi iya. ya. Iya, nomor 1 sama. Betul. Oke, Alvando ada pertanyaan di chat ya. Hijau. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, selagi yang lain mempersiapkan pertanyaan, boleh dijawab dulu. Oke, boleh. Saya diskusikan dulu sama teman, Bu, supaya lebih nggak punya persepsi beda-beda. Kayak anggota lain tidak hanya beri pertanyaan ya, tapi juga menambahkan, kemudian juga Ya. mengkritik juga boleh. Ya, jangan lama-lama ya. Oke. Lanjut. Ya, untuk ada kesalahan yang bukan kesalahan. Terima kasih, itunya harusnya pakai strip, Bu. Yang bunga-bunga itu pakai strip. Dan untuk pertanyaan nomor 1 sama Mas Rafael itu hampir sama ya. Penggunaan kata ulang itu harus pakai strip. Bukan strip ya, tapi tanda hubung. Tanda hubung ya. Tanda hubung. Dan yang Pak Mas Joni ya, Mas Joni hanya saran ya. Jadi terima kasih atas sarannya. Intinya. Ada yang lain? Pertanyaan hanya itu aja, Pak. Ada yang lain pertanyaannya? Mungkin dari teman-teman yang dari kelompok 2 mau menambahkan. Selain Devri tadi yang sama pertanyaannya, siapa namanya? Selain Devri yang menanyakan bentuk kata ulang ini. Rafael, Mas Rafael. Ya, Rafael tadi maksudnya apa? Yang terakhir? Kata ulang pengguna strip boleh atau tidak pemakaian kata strip itu, kata sambung itu. Kalau kata hubung ya, beda ya, kata sambung dengan kata hubung beda. Kata hubung yang disebut strip tadi, jadi dalam bahasa Indonesia itu bukan strip ya. Kalau dalam strip dalam KBBI itu beda artinya dengan kata hubung. Jadi kalau kata ulang ini berarti suatu pengulangan kata. Kalau bunga saja, bunga di rumahku sangat indah. Berarti hanya bermakna satu bunga. Tapi kalau bunga-bunga di rumahku sangat indah, kalau diberikan kata ulang, maka menjadi maknanya lain. Berarti bunganya banyak ya dari segi penjumlahannya. Nah, gitu. Jadi kata ulang itu menggunakan tanda hubung. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya, nah, Bu. ini. Bertanya, Bu. Oke, ya. Siapa? Saya Aditya Yuski Fahlevi dari Prodi Sistem Informasi dari kelompok 9, Bu. Mau nanya tentang hipernim sama hiponim. Oke, lanjut. Di sini kan dijelasin bahwa jika hipernim itu kata yang mewakili banyak kata, sedangkan hiponim adalah kata-kata yang dapat terwakili. Jika contoh kalimatnya misalnya gini, Bu. Di hutan Afrika terdapat sekumpulan singa atau binatang yang sejenis lebih dari satu.
itu masuknya ke hipernim atau hiponim ya, Bu? Bagaimana? Contoh kalimatnya, Bu ya. Di hutan Afrika terdapat sekumpulan singa atau binatang-binatang yang sejenis, Bu. Misalnya kayak sekumpulan singa lebih dari satu. Itu masuknya ke hipernim atau hiponim? Kalau sekumpulan singa, jadi banyak jenisnya atau tidak? Karena kalau hiper berarti dia sama dengan misalnya bagian yang besarnya. Kemudian kalau hiponim berarti yang jenis-jenisnya itu. Contoh tadi mana? Coba tampilkan. Jadi kalau sekumpulan singa, kalau singanya banyak jenis, berarti misalnya singanya ada singa A, singa B, singa C, misalnya ya namanya. Maka yang singa A, singa B, singa C ini itu namanya hiponim. Tapi kalau misalnya ada berbagai jenis singa, misalnya sekumpulan singa, nah ini namanya hypernim. Hypernim. Gitu. Oh, Ya, gitu. tapi Makasih, Bu. sebenarnya kata-kata itu tidak tidak kurang tepat untuk dipakai ya. Jadi contoh misalnya ini. Nah, ini ada di slide. Di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar. Nah, binatang liar ini kan namanya hipernim. Ya. Jadi jenis-jenis dari binatang liar ini ada gajah, singa, buaya. Nah, untuk gajah, singa, dan buaya itulah yang dinamakan dengan hiponim. Gitu. Jadi khususnya. Jadi hipernim ini umumnya, hiponim itu khususnya. Gitu. Lebih ke spesifik. Ya, untuk hiponim. Oh, gitu. Ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Pertanyaannya ke kelompok dulu ya. Saya mau jawab yang pertanyaan Mas Alvando, Bu, yang dampaknya. Tentu dampak dua-duanya aja ya. Saya kalau dampak positifnya, makna lesikalnya jelas sama konteks tempat si maknanya itu, jadi lebih mudah dipahami untuk pembacanya. Tapi kalau diksinya kurang tepat, kalimatnya jadi bertele-tele sama sulit dipahami. Itu disebut. Terima kasih. Kembalikan lagi ke penanya. Alvando, Bu, Mas Alvando. Apa yang lain sudah paham? Oke, Alvandonya sudah. Oke, Aji Nurfalah. Oke, gimana? Lain apa ada yang menambahkan? Iya, ada yang menambahkan atau mau bertanya? Ya. Ya, di sini ada Arsono ya, menambahkan tentang tanda hubung tadi ya. Oke, dari pertanyaan dari Muhammad juga ada. Bagaimana kelompok? Manakah bahasa yang paling baku antara apa nih? Oke, ada Muhammad. Ada Bu, ada. Iya. Waalaikumsalam Bu, ada Muhammad Ya. ini. Ya. Begini Bu, yang saya tanyakan di sini Bu, biasanya kalau ada semacam pertemuan, sering kita mendengar dibahasakan oleh MC cara dipersilakan untuk persingkat waktu, kemudian untuk mengefisienkan waktu. Kira-kira manakah bahasa yang paling baku ini Bu, yang perlu kita bahasakan ini dalam setiap pertemuan?
antara untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu. Iya, Untuk mungkin mempersingkat itu ya. waktu atau mengefisien waktu. Iya, iya, Bu. Ya, Iya. bagaimana kelompok dulu? Coba jawab kelompok dulu. Mana kelompok? Gimana kelompok? Coba izin menjawab Bu Guru. Ya. Terkait pertanyaan dari Mas Muhammad, mana yang sebaiknya dipilih antara mempersingkat waktu ataukah mengefisienkan waktu. Iya. Ini menurut pendapat pribadi kami, barangkali kalau ada kesalahan nanti bisa dikoreksi. Ini tergantung ini ya, mana yang dipilih itu sepertinya tergantung konteksnya, konteks sama audiensnya. Kalau secara makna sepertinya lebih formal, lebih sopan dengan mempersingkat waktu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari anggota kelompok lain ada yang mau menambahkan, monggo silahkan. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, ada lagi? Ada lagi sebelum saya menjawab? Efisien. Kalau efisien itu berarti apa? Hemat, Bu, menghemat. Ya, untuk menghemat waktu. Ya, atau artinya dengan tidak membuang-buang waktu. Jadi sebenarnya ini lebih ke ketepatannya. Ya, kalau singkat sama dengan misalkan ya sebenarnya ini hampir sama artinya. Ya, kalau singkat kan memperpendek ya. Kemudian juga kalau efisien berarti dengan tidak membuang-buang waktu. Sebenarnya ini kalau misalnya berlaku, kalau singkat ini sebenarnya mempersingkat, apakah ini betul atau tidak dalam imbuhannya? Mempersingkat. Menyingkat ya. Jadi yang lebih betul mengefisienkan. Tapi kebanyakan orang-orang mempersingkat itu sudah lumrah ya. Padahal kata mempersingkat itu sebenarnya berasal dari kata singkat, jadi menyingkat gitu. Kemudian sama misalnya waktu dan tempat dipersilahkan. Waktu dan tempat apakah begitu pengucapannya? Enggak, langsung saja. Pada saudara dipersilahkan atau disilahkan. Jadi tidak perlu pakai kata-kata yang kurang tepat gitu. Kemudian kalau mengefisienkan. Nah, ini kan bermakna efisien itu tidak membuang-buang waktu. Boleh. Oke. Lanjut. Oke, ada yang... Kalau pemilihan diksi ini kan bagaimana pesannya tersampaikan ke audiens ya. Nah, apakah yang dipertimbangkannya itu tersampaikannya meskipun tidak baku gitu ya? Gitu. Oke, gimana moderator?
Tadi kelompok sudah menjawab ya, tergantung konteks. Kalau saudara berpidato pada pada acara resmi, maka saudara menggunakan bahasa resmi. Ya, sama juga diksi ini tidak hanya untuk berpidato atau adanya audiens. Jadi diksi ini bagaimana saudara untuk memilih-milih kata, ya memilih kata mana yang tepat dalam konteks tersebut. Gitu. Misalnya dalam karya tulis. Kalau dalam sebuah karya tulis ilmiah, apakah boleh misalnya, nah ini slide-nya ya, slide kelompok, lihat polisemi. Nah, ini pada kata bank, ini kan kalau kita lihat dalam kalimat ini kan beda konteks. Ya, walaupun katanya ini memiliki satu arti, ya, ada kata bunga, tapi dalam konteks pengucapannya itu berbeda. Para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Kemudian kalimat kedua, Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga di sini memiliki arti yang berbeda, ya. Walaupun tulisannya sama, bunyinya sama, tapi memiliki arti yang banyak, ya. Artinya yang berbeda-beda. Jadi tergantung konteks, begitu. Oke. Tapi kalau di dalam karya tulis ilmiah, kemudian dalam forum-forum yang resmi, bahasa baku itu wajib untuk digunakan. Jadi pilihan kata itu berfungsi untuk ketepatan kata atau bahasa yang dipakai dalam suatu konteks tertentu. Gitu ya. Kalau misalkan dalam siaran televisi, misalkan dari diskusi-diskusi gitu ya, kita sering melihat diskusi-diskusi para pakar lah gitu. Nah itu kan sebenarnya menyampaikannya kan untuk masyarakat. Ya. Tapi kadang-kadang mereka menggunakan istilah-istilah akademis atau apalah itu ininya, yang sehingga masyarakat itu mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Itu apakah diperbolehkan, Bu? Gitu. Apanya diperbolehkan? Ya, maksudnya penggunaan diksinya itu. Penggunaan diksi itu ya harus sesuai dengan konteks. Yang baiklah yang tidak mungkin digunakan dengan istilah yang lain. Gitu. Jadi harus istilah-istilah yang tepat. Nah, kemudian kalau di televisi itu kan umum ya. Umum. Tapi ada kalau misalnya forum dalam acara tersebut ya, misal memang diskusinya itu topiknya memang yang diarahkan yang memakai istilah-istilah, maka wajib untuk menggunakan istilah-istilah tersebut supaya tidak terjadi makna ganda gitu. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman nantinya. Ya. Oke, ada lagi? Bagaimana kelompok? Kelompok apa? Ada yang menambahkan juga boleh? Menjawab? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak, saya yang bertanya lagi kepada kelompok. Boleh. Nah, ini dari Alhamdulillah tadi ya.
Jadi gunanya apa diksi itu? Oke, kelompok. Kita mempelajari diksi atau pilihan kata ini untuk apa? Dari diskusi saudara, ya, dari hasil presentasi saudara. Oke. Namanya yang belum muncul, siapa? Fariski. Desi Tri Parwanti, ada nggak? Coba tambahkan. Ada atau tidak? Yang hadir kelompok? Atau apa perlu saya absen satu-satu namanya? Hadir, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi fungsi kita belajar di sini biar kita tahu, Bu, pilihan kata, terus cara menyampaikannya supaya tepat. Jadi orang lain tidak salah sangka, supaya orang lain mengerti apa maksud yang kita sampaikan juga. Terus diksi ini fungsinya juga bisa memperindah kata kita, Bu. Jadi lebih indah. Terima kasih, Bu. Perindah. Ya, Jadi Bu. ada di slide kelompoknya tujuan dari diksi. Jadi dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ya banyak kata-kata, banyak pilihan kata untuk digunakan. Nah, pilihan kata ini tidak asal kita gunakan, tapi kita harus tahu ketepatannya. Apakah kata tersebut salah atau betul? Jadi tidak sembarang saja, ya, tidak asal-asalan saja kita dalam menggunakan bahasa, gitu. Contoh tadi ada kata di sinonim ya. Ada kata sinonim. Tadi coba kelompok. Mana slide-nya tadi? Slide-nya tadi? Yang sinonim ya, Bu? Ya. Ini, Bu. Nah, ini ya. Ada kata bahagia, senang, matahari, mentari, cantik, elok, lezat, enak, pintar, pandai. Nah, kalau dilihat dari sini, ya, dari sinonim, kalau sinonim itu kan persamaan kata. Sebenarnya apa sih? Kapan kita mengatakan bahagia, kapan kita mengatakan senang? Kemudian matahari dan mentari. Nah, coba saudara pikirkan. Kapan kita mengatakan kata bahagia? Dalam kalimat yang seperti apa? Kemudian senang, itu gimana pula? Kalimatnya apakah sama? Saya bahagia, saya senang. Nah, gimana itu? Nilainya yang berbeda, Bu.
Nilainya yang berbeda. Nilai. Konteksnya Bu Nuansa, berbeda. nuansa. Nuansa. Nuansa itu apa? Nuansa itu kondisi pengungkapan, Bu. Kondisi pengungkapan. Salah ya. Kalau nuansa itu perbedaan makna ya. Oh gitu. Ya. Konteksnya Bu yang berbeda. Ya. Kalau bahagia ya, kalau bahagia itu keadaannya sudah tentram ya, bebas dari segala yang menyusahkan. Tapi kalau senang itu pengungkapannya ya, pengungkapan. Jadi misalnya ibu tadi di pengungkapan, kalau misalnya senang Nggak ada suaranya, Bu. Ibu, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Bu. Halo, Ibu. Suaranya hilang, Bu. Nggak ada suara. Ada suaranya? Suara ibu tuh belum ada. Ada suara Ibu dari tadi. Bu, suaranya menghilang. Mungkin jaringan. Mic-nya longgar. Ibu itu belum lihat chat kayaknya.
Halo Bu, nggak ada suaranya Bu. Tadi
Wabarakatuh. Ya. Saya Hadir, Bu. Boleh Bu, terus lanjut. ya di sini sedang jadi sudah cepat ya. Mungkin sinyalnya Gimana itu, Bu? Didengar, Bu? tidak bersahabat. Ya, apa dengar suara saya? Semua? Dengar Bu, dengar Bu, dengar. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Hilang-hilang, Bu. Ya, bagi yang belum salat. Akan. Oke, tadi kelompok sebelumnya terima kasih untuk penampilan kelompok 2. Ya, sudah lebih siap dari kelompok 1 dalam penampilan kelompok. Kemudian juga adalah menjawab pertanyaan. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini materinya adalah diksi atau pilihan kata. Bagaimana diksi atau pilihan kata ini ya sangat berguna sekali untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa, ya baik itu secara tulis maupun lisan. Ya. Gunanya apa? Yaitu untuk membedakannya. Misalnya dari contoh kata atau sinonim seperti terlihat di slide, yaitu dengan ada kata mati sama dengan meninggal, mampus, tewas, ya, wafat, berpulang dan lain sebagainya. Tapi kata-kata tersebut, ya, ada yang lazim digunakan, ada yang tidak lazim digunakan. Jadi tergantung konteks semuanya. Misalnya kata mati. Mati di sini biasanya kalau kita menyebutkan kata mati, otomatis ini tertuju pada binatang atau hewan. Nah, kemudian kata meninggal ini untuk masyarakat, ya. Kalau mampus ini lebih berkonotasi negatif, ya. Kenapa? Karena mampus ini biasanya sering kita tujukan pada penjahat, ya, misalnya pencuri. Pencuri tersebut mampus dihadang massa. Kalau tewas ini kapan kita gunakan? Misalnya dalam
apa maksudnya dalam suatu kejadian ya. Kecelakaan. Ya, kecelakaan. Kemudian wafat. Nah, kalau wafat ini untuk tokoh-tokoh ya, para tokoh. Kemudian berpulang lebih ke agamaan ya. Mangkat, gugur pahlawan, nah kembali ke haribaan. Jadi banyak kata yang memiliki persamaan arti, tapi tidak semua kata atau bahasa tersebut digunakan pada suatu waktu yang sama. Jadi lebih kepada konteksnya. Karena kata-kata ya bahasa tersebut memiliki konotasi yang berbeda. Jadi nilai rasa. Jadi tadi ada pada penjelasan kelompok mengatakan ada makna denotasi dan konotasi. Nah, jadi di sini dalam pemilihan diksi kita harus menetapkannya apakah ini sudah layak digunakan atau belum. Nah, kita harus terlebih dahulu harus tahu makna dari denotasi dan konotasi. Jadi kita harus paham dulu. Oh, ini mati ini denotasi. Kalau secara denotasi mati ini berarti apa? Sudah tidak bernyawa, ya. Kalau secara maknanya mati ini sudah tidak bernyawa, tapi dalam konotasi memiliki nilai rasa, gitu. Kemudian juga, jadi kita dengan adanya denotasi dan konotasi, maka kita juga pasti akan dapat mengetahui perbedaan dan persamaan kata tersebut, gitu. Kemudian juga kita dapat membedakan kata yang hampir mirip dalam ejaan. Tadi kelompok mengatakan dengan kata bunga. Nah, kalau bunga memiliki arti yang katanya itu sama, tapi memiliki arti yang berbeda, gitu. Kemudian dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak, kemudian menggunakan kata hubung secara tepat. Nah, ini tadi ya, menggunakan kata hubung. Kemudian juga memahami kata umum dan kata khusus. Ke hipernim dan hiponim tadi. Nah, jadi terdapat kesalahan-kesalahan penggabungan pemakaian kata. Misal, ya, ada kata yang mana, di mana, dan daripada. Di sini. Ketiga kalimat ini bisa saudara lihat. Pada kalimat pertama, marilah kita dengarkan pidato yang mana akan disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, ini sebenarnya kan sudah lazim kita dengar, ya. Tapi pemakaian kata yang mana ini cenderung salah. Kemudian juga kalimat kedua, demikianlah tadi sambutan Pak Bupati, di mana beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Dan kalimat ketiga, tujuan daripada pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan pejabat baru di lingkungan unit kerja kita. Oke. Nah, pemilihan kata yang mana, di mana, dan daripada, kalau yang mana berarti lebih ke pemilihan. Ya, kalau di mana, kata di mana layak kita gunakan pada kata tanya. Kemudian kata daripada ini kan pertentangan ya. Jadi memiliki arti yang salah sehingga kalau kita tempatkan pada konteks kalimat yang ketiga ini. Jadi seharusnya bagaimana? Ada yang tahu tidak? Pada kalimat nomor 1, coba saudara lihat, marilah kita dengarkan pidato yang mana akan disampaikan oleh Pak Bupati. Seharusnya bagaimana? Mungkin marilah kita dengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Kata mananya itu dihapus mungkin, Bu. Oke, dihapus. Kemudian ada lagi nggak? Kalimat kedua. Demikianlah tadi sambutan Pak Bupati di mana beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Kata tadi mungkin, Bu. Tadi? Iya. Oke. Demikianlah sambutan. Di sini yang salahnya kata di mana ya? Di mana? Berarti yang ini. Harusnya apa? Apakah ini bisa tidak? Kita kalau demikianlah sambutan Pak Bupati.
Demikianlah sambutan dari yang Pak telah menghimbau. yang telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Oke, yang nomor 3. Tujuan daripada pertemuan ini. Maksudnya apa? Tujuan? Tujuan pertemuan. Oke, kita lihat ya. Nah, jadi kata-kata yang dimaksud ini seharusnya dihilangkan, ya. Marilah kita dengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Jadi kita sering menggunakan kata yang mana akan disampaikan. Nah, ini kesalahan dalam pemakaian gabungan kata. Jadi yang akan langsung saja yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Nah, kemudian kata yang nomor 2 ini bisa kita pisah. Ya, demikianlah sambutan Pak Bupati. Beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Kemudian tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan pejabat baru di lingkungan unit kerja kita. Ya, ini pakai titik ya. Nah, jadi banyak kita temukan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan diksi. Ya, mulai dari kata dengan. Sampaikan salam saya dengan gini. Mari kita tanyakan langsung dengan penulis aslinya. Rumahnya diagunkan dengan bank. Sebenarnya kata dengan ini kita sudah tahu konjungsi ya. Konjungsi dengan ini termasuk ke konjungsi cara ya. Misal saya makan dengan tangan. Nah, baru dia betul. Tapi kalau sampaikan salam saya dengan Dini. Dini ini kan orang ya. Berarti lebih ke tujuan. Kalau tujuan berarti kita menggunakan kata kepada. Kemudian mari kita tanyakan langsung dengan penulisnya. Nah, ini juga kepada. Karena tujuan, ya. Rumahnya diagunkan kepada bank. Nah, jadi kita sering salah, ya, keliru dalam menggunakan pemakaian kata dengan. Oke, lanjut. Kesalahan pemakaian kata berbahagia. Nah, ini tadi ya. Selamat malam dan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk... Nah, seterusnya. Nah, jadi kata berbahagia ini sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena kalau berbahagia ini kan lebih cenderung kepada perasaan, ya. Jadi kalau selamat malam dan selamat datang di tempat yang kalau menyatakan tepat, otomatis ada suasana. Ya, kalau suasana berarti yang lebih tepat adalah kata indah. Kemudian pada kesempatan yang baik ini kami mengajak hadirin untuk. Karena kalau kesempatan ini lebih ke sifat ya. Kesempatan ini nominal berarti harus ada sifat. Baik. Gitu. Jadi seringkali kita keliru ya, kurang tepat dalam memakai diksi. Nah, lanjut. Kemudian ada aspek-aspek ya, ada berbagai aspek maksud saya. Ada kata berimbuhan, kata gabung, kata ulang, kata gabung berimbuhan dan kata ulang berimbuhan. Kalau kata berimbuhan berarti kata tersebut sudah mengalami proses pengimbuhan atau disebut juga dengan afiksasi. Nah, ini yang saya sebutkan tadi pada pertanyaan dari Muhammad ya, tentang mengefisiensikan dan mengefisiensikan saya dan juga mempersingkat. Nah, seharusnya yang mana? Jadi contoh kata kami bermain futsal setelah selesai perkuliahan. Jadi di sini terjadi afiksasi. Afiksasinya awalan ya, pengimbuhan awalan di sini. Jadi kami bermain futsal setelah selesai perkuliahan. Tapi kalau kami memainkan futsal kan salah. Jadi kita harus tahu kan afiksasi ini ya. Prefix
infiks, sufiks, konfiks, ya harus tahu. Kemudian ada kata gabung. Kata gabung berarti kita menggabungkan kata. Misal, tiket kereta api Bandung Solo sudah habis. Sebenarnya dua kata ini, kereta dan api, sebenarnya kan memiliki arti yang berbeda kalau misalkan kita pisah. Jadi dengan kita gabung kereta api maka memiliki arti yang baru, ya, kereta api. Ya, kata ulang. Nah, suatu pengulangan kata atau unsur kata. Jadi kata ulang tersebut kita beri tanda hubung. Kupu-kupu di taman sangat indah. Kemudian kata gabung berimbuhan. Nah, kalau kata gabung tadi kan memiliki arti yang berbeda, kemudian digabungkan, kemudian memiliki makna baru. Ya. Kemudian berimbuhan berarti kita memberi baik itu awalan, akhiran, ya, titipan, awalan, akhiran itu boleh. Nah, kalau kata berimbuhan, misal sebenarnya ini memiliki kata dasar tepuk dan tangan. Kemudian kalau digabung menjadi tepuk tangan. Setelah itu kita beri imbuhan ber, maka menjadi bertepuk tangan. Nah, gitu. Nah, dalam penulisan ini juga jangan sampai lupa ya, saudara, minggu lalu kita sudah sudah mempelajari tentang bagaimana cara penulisan imbuhan apa gabungan kata ya apabila hanya dari satu awalan dari kata gabung bertepuk tangan, maka kata bertepuk tangannya dipisah di sini ya. Tapi kalau ada awalan dan akhiran maka dia digabung. Oke, kemudian kata ulang berimbuhan. Nah, di sini ya mudah saja ya, kita tambah aja pakai sedang berjalan-jalan di taman. Maka sudah menjadi kata ulang berimbuhan. Setelah itu ada kita lihat dari makna kata. Nah, jadi pilihan kata juga sesuai dengan kaidah makna kata. Kalau tadi dalam penulisannya, nah sekarang dalam makna katanya. Ada makna denotasi dan makna konotasi. Jadi kalau makna denotasi ini makna yang sebenarnya, realitanya gitu. Kalau rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal. Kalau mati berarti sudah hilang nyawanya, sudah tidak bernyawa. Tapi dalam makna konotasi, ya makna kias atau makna konstekstual, makna yang memiliki nilai rasa. Jadi konotasi ini berlawanan dengan denotasi. Kalau denotasi memang makna sebenarnya, tapi kalau makna konotasi lebih memiliki arti-arti yang lebih kita gunakan pada nilai rasa. Misal kata mati ini kita gunakan untuk binatang, kemudian mampus untuk lebih berkonotasi negatif, gitu, bermakna memiliki nilai rasa yang negatif karena mampus ini digunakan untuk pencuri. Nah, kemudian ada tangan kanan. Nah, tangan kanan berarti bukan kalau secara denotasinya berarti tangan sebelah kanan. Tapi kalau kita gunakan makna konotasi lebih ke pembantu utama. Asisten ya, tangan kanan. Kemudian tadi dari jenis makna, kemudian juga perubahan makna. Nah, jadi kata-kata ini, pilihan kata, bahasa itu sebenarnya dari dulu terdapat perubahan yang meluas, kemudian juga ada yang menyempit. Ya, meluas dan menyempit ini kita lihat dari maknanya sebenarnya. Jadi, contoh kata berlayar, ya, di sini ada dulu dan sekarang. Berlayar berarti mengarungi laut dengan memakai kapal layar. Pada saat dulu kata berlayar ini digunakan untuk ini. Kemudian putra-putri dipakai untuk sebutan anak raja. Gitu. Jadi tapi pada saat sekarang lautan dengan alat apa saja. Jadi tidak hanya dengan kapal layar.
Tapi kalau pada saat dulu lebih spesifik dengan kepalanya. Kemudian putra putri ya. Putra putri pada saat sekarang itu sebutan untuk semua anak laki-laki dan perempuan, tidak hanya untuk sebutan anak saja. Oh, Oke. Maaf Bu, sorry Bu, baliknya Bu. Oke, kemudian menyempit. Nah, kalau menyempit berarti lebih sedikit maknanya, ya. Kalau pada saat dulu sarjana itu sebutan untuk semua orang cendekiawan. Tapi pada saat sekarang lebih ke spesifiknya ya. Sarjana itu untuk gelar yang orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Jadi kalau pada saat dulu sarjana itu lebih umum digunakan kalau dia sudah seorang cendekiawan maka disebut sarjana. Tapi kalau pada saat sekarang orang harus wajib kalau sarjana itu kita gunakan pada orang-orang yang telah lulus di perguruan tinggi. Kemudian juga madrasah. Pada saat dulu ya, dahulu orang menyebut madrasah itu untuk sekolah, terlepas dari sekolah umum, sekolah yang mempelajari ilmu agama, itu semuanya sekolah, madrasah namanya. Tapi pada saat sekarang, madrasah itu lebih cenderung ke sekolah yang mempelajari ilmu agama Islam saja. Gitu. Jadi terjadi perubahan makna secara menyempit. Cek. Misi Bu. Ya. Saya boleh nanya Bu? Oke, ya. Sorry Bu, maaf saya mau pertanyaan saya masih mungkin yang udah lewat yang tadi Bu ya. Soalnya tadi kan saya sempat mendengar jawaban Ibu dari diskusi tadi, terus dengan pembahasan yang tadi mengenai kata ulang. Nah, tadi kan Ibu banyak lagi mungkin kata ulang tuh menyatakan sesuatu yang banyak gitu ya, jumlahnya istilahnya melebihi dari satu gitu ya. Nah, saya mau nanya kalau misalnya kata ulangnya misalnya tadi yang Ibu contohkan di sini, kan saya lihat itu namanya kupu-kupu. Maaf tadi Bu, sorry, maaf ya. Kupu-kupu apa tadi itu ya? Kupu-kupu itu indah terlihat di taman gitu ya maksudnya tadi ya. Maksud saya gini Bu, kupu-kupu itu kan sebenarnya kalau satu pun dipanggil kupu-kupu gitu Bu ya, sama kayak dengan kura-kura. Berarti kan dia belum memiliki makna yang lebih dari satu gitu Bu. Apakah tergolong sama pemaknaan yang Ibu sebutkan waktu diskusi tadi Bu, kata ulang itu Bu ya? Besok lagi. Ya, maksud saya kan tadi yang kata bunga-bunga, bukan kupu-kupu ya. Kalau bunga-bunga bermakna, kalau misalnya bunga, tadi pertanyaan yang dari saudara siapa tadi itu. Kalau bunga-bunga, ya itu lebih cenderung banyak. Tapi kalau bunga saja itu lebih satu, gitu. Tapi kalau kata ulang, berarti katanya ini yang bukan diulang. kuliah sih. Gitu. Ya, katanya yang diulang. Bukan berarti ini banyak gitu ya. Jadi kalau yang dimaksud oleh pertanyaan tadi kalau bunga-bunga maka bermakna banyak. Jadi lebih ke konteks kita lihat. Oh begitu Bu. Siap Ya. Bu. Makasih Bu. Terima kasih. Oke. Oke, kemudian dari pergeseran makna ya. Kalau pergeseran makna berarti terjadi makna-makna yang sudah bergeser artinya. Contoh di sini ada asosiasi dan sinestesia. Kalau asosiasi berarti terjadi adanya perbedaan sifat. Ya. Misal Tasya menyikat giginya sampai bersih. Kemudian ada lagi pencuri itu menyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Berarti terjadi perbedaan sifat di sini. Antara kata menyikat kalimat pertama dengan kalimat menyikat pada kalimat kedua. Gitu. Jadi perbedaan sifatnya kalau Tasya menyikat giginya sampai bersih kan sifatnya bernilai positif. Tapi kalau menyikat habis barang-barang berharga itu maknanya sudah ke negatif ya sifatnya.
Kemudian sinestesia. Sinestesia berarti pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Nah, kita lihat di sini kata pedas, ya, pedas. Sayur itu rasanya pedas sekali. Kemudian kata-katanya sangat pedas didengar. Kata-katanya sangat pedas didengar. Nah, di sini terdapat perbedaan ya. Kalau pedas pada kalimat pertama itu lebih ke lidah, indranya. Kemudian kata-katanya sangat pedas berarti lebih ke pendengaran, telinga. Gitu. Jadi terdapat pertukaran tanggapan antara dua indera. Walaupun dia memiliki kata tersebut memiliki bentuk yang sama, gitu, tapi memiliki arti yang berbeda. Oke. Kemudian ada relasi. Nah, relasi ini berarti hubungannya ya. Kalau homonim, homo itu kan satu, ya, sejenis. Kemudian dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Berarti tulisannya sama, pengucapannya juga sama, bisa. Tapi memiliki makna yang berbeda. Bisa ini bisa menggunakan berarti dapat atau sanggup, kemudian dapat juga berarti racun. Jadi tergantung konteksnya. Jadi sebenarnya makna pemilihan kata ini lebih ke penyesuaian makna kita gunakan. Tepat atau tidak kita gunakan bahasa tersebut pada konteks tersebut. Kemudian homograf, ya. Dan ini hampir-hampir sama ya. Kalau homograf berarti katanya mempunyai persamaan tulisan, oke. Kemudian tetapi berlainan pengucapan, lebih ke pengucapan kita. Teras intinya teras ya. Kemudian ada teras halaman rumah. Kemudian sedan ya, lebih isak tangis ya dengan sedan. Sejenis mobil ya. Tahu dan tahu ya, lebih perbedaan dalam pengucapannya. Sama juga apel ya. Nah, itu berbeda. Kemudian homofon. Kalau homofon ini pengucapannya sama ya, tapi tulisannya berbeda. Artinya juga berbeda. Contoh bank ya, masa. Pengucapannya ini kan sama, tapi tulisannya yang berbeda. Nah, kalau sinonim dan antonim, kalau sinonim berarti sinonimnya persamaan kata, antonim lawan katanya. Nah, masih ada waktu ya. Coba saudara lihat kalimat berikut. Untuk yang nomor 1, antara hak dengan kewajiban mahasiswa haruslah berimbang. Nah, ini apakah sudah betul atau salah? Untuk kalimat pertama. Dengan diganti dan, Bu Guru. Diganti dan. Iya, antara haruslah berimbang. Nah, yang saya sebutkan tadi dengan berarti lebih ke cara ya. Kemudian kedua, korban PHK itu, oke, tadi namanya siapa? Yang menyebutkan dan? Enggak deh, Guru. Oke, Gali. Oke, yang kedua, korban PHK itu tidak menuntut bonus melainkan pesangon. Mana yang betul? Tetapi pesangon. Iya. Oke, nomor 3. Baik dosen ataupun mahasiswa ikut memperjuangkan reformasi. Oke. Maupun, Bu. Ya. Maupun. Ya, maupun ya. Ya. Kalau atau itu lebih ke pemilihan. Berarti antara dosen atau mahasiswa. Tapi kalau maupun menggabungkan ya, Iya. baik dosen Mahasiswa. maupun mahasiswa. Ya. Oke. Lanjut.
Nomor 4, kemelut itu disebabkan karena kelalaian kita. Oleh, Bu. Oleh. Bu. Kelalaian kita. Disebabkan oleh kelalaian kita. Iya. Oke. Dokumen itu ada di kita. Dokumen itu ada. Pada kita. Dokumen ini ada. Dokumen itu ada pada kita. Ada pada Dokumen ini kita. ada pada kita. Pada kita. Iya. Oke. Saya lihat namanya dari yang tampil ya. Nomor 6, selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Indah. Indah. Indah, Bu. Ya. Kita perlu mensyukuri nikmat di mana kita telah diberi rezeki nikmat oleh Tuhan. Harus. Kita harus. Joni ya? Joni. Gimana dirubah jadi karena. Harusnya yang mana? Kita perlu Gimana Harus. kita perlu mensyukuri nikmat yang telah yang telah diberikan. Karena kita telah diberikan rezeki nikmat. Tuhan. nikmat yang telah Karena Bu. daripada apa ya? Pak, siapa yang lebih dulu? nikmat yang telah Karena kita. diberikan oleh Tuhan. Kita harus mensyukuri nikmat di mana kita telah diberi Terus mensyukuri nikmat nikmat di mana di mana kita kita telah Oke, diberi masih salah. rezeki. Salah. Kita perlu Bu. mensyukuri Ada? nikmat karena kita telah diberi nikmat, rezeki nikmat oleh Tuhan. Kita perlu mensyukuri nikmat karena Kita telah diberi rezeki nikmat oleh Tuhan. Oke, Farhan tadi ya. Ya Bu, siap. Oke, lanjut nomor 8. Tujuan dari pertemuan ini adalah Tujuan dari pertemuan. Tujuan dari pertemuan Ria ya. Tujuan Iya, dari pertemuan ini adalah Ya. Oke, nomor 9. Berita selengkapnya dibacakan Rais. oleh Rais. berita selengkapnya akan Selengkapnya dibacakan saya bacakan dulu. berita selengkapnya Akan dibacakan oleh Rais. Akan dibacakan oleh Rais. Akan dibacakan oleh Rais. Dibaca oleh Rais. Dibacakan oleh Rais. Ya, saya ambil aja deh satu. berita selengkapnya dibacakan oleh Rais. Ilham. Oke, Ilham. Mana Ilham? Ya Bu. Ya. Berita selengkapnya dibacakan oleh Rais. Ya, penambahan kata oleh ya. Oleh ya Bu. Oke, Ilham. Oke, tadi ada Sartika, nomor 10. Demikian Karena. tadi sambutan Pak Lurah, di mana beliau telah menghimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Oke, tadi ada Sartika, saya lihat namanya. Karena. Oke, Nehemia, karena di mana kata karena itu di Gimana ya, Jan? Gimana? Demikian tadi sambutan Pak Lurah karena beliau telah menghimbau. Oke, masih Iya. salah? Saya Bu, Ya, Tommy. demikian tadi sambutan Pak Lurah. Beliau telah mengimbau kita untuk lebih tekun bekerja. Jadi dihilangkan ya kata di mana? Oke. Demikian ya tentang pilihan kata. Sebelumnya apakah ada pertanyaan untuk materi kita? Tanya Bu, kalau dalam penulisan paper, apakah dicek sedetail pemilihan katanya Bu?
sebenarnya kan kalau dalam paper itu ya, memang dicek kalau misalnya tulisan saudara ingin dipublish ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang salah itu bisa diperbaiki gitu. Jadi memang seharusnya dicek ya kalau memang instansi atau lembaga tersebut memang kritis ya, maka kata-kata yang kurang tepat itu diganti gitu. Seharusnya diganti. Jadi nanti kalau saudara sebelum mempublish itu lebih ada revisinya terlebih dahulu. Nanti dikirim revisiannya oleh lembaga tersebut gitu. Oke, ada lagi? Maaf Bu, untuk makalah memang nggak dibahas ya Bu? Di makalah? Nah, makalah yang kelompok 2 ini nggak dibahas. Makalah itu kan pelaporan, ya hasil dari laporan saudara. Oke, sedikit ya saya komen tentang PowerPoint yang kelompok 2. Itu lebih awal ya, pada tampilan awal itu kan panjang-panjang ya. Lebih ke maknanya PowerPoint itu kan poin-poinnya saja. Alangkah lebih baiknya saudara menampilkan poin-poinnya saja. Nah, nanti dari poin-poin bisa saudara jelaskan lebih detailnya gitu. Kemudian untuk makalah itu kan diserahkan pada saya ya. Laporan itu hasil dari diskusi saudara tentang materi-materi yang disajikan, yang akan disajikan. Ya, jadi tidak ditampilkan. Tapi kalau misalnya saudara ada contoh, misalnya contoh-contoh dari yang memang harus ditampilkan dari makalah yang saudara berikan ke saya sebagai tugas saudara, itu boleh ditampilkan pada saat presentasi. Oke, ada lagi? Jadi bisa sebagai nilai lebih. Kan saya bilang kemarin kalau memang ada contohnya, misalnya dalam penulisan, mulai dari misalnya saudara sudah mempersiapkan sebuah karya tulis pada saat sekarang, mulai dari awal sudah saudara tuliskan. Kemudian hasil dari karya tulis tadi bisa saudara tampilkan. Nah, di sini pilihan-pilihan katanya gitu. Kita saudara tampilkan. Oke, ada lagi? Jadi besok kelompok 3 bersiap-siap ya. Tinggal 5 menit lagi. Pilihan kita apa ada pertanyaan lagi mengenai tugas atau yang lain sebagainya. Oke, bagaimana? Kelompok 3 besok tentang kalimat ya. Nah, kalimat efektif, kalimat. Oke, ya. Oke, berarti sudah aman ya semuanya. Saya belum dapat kelompoknya, Bu. Ya? Ya, Bu, saya belum dapat kelompoknya karena baru dapat ya? konfirmasi beasiswanya, Bu, dari TTS-nya. Oke. Belum juga, Bu, dapat kelompok, Bu. Siapa namanya? Ilham Hamdi. Dari informatika. Agni ya? Siapa? Iya, nanti di grup saja ya. Jadi ada berdua ya yang belum. Ya, Bu. Ilham Hamdi sama Ilham Hamdi. Ilham. Ya, Bu. Oke, kalau Agni itu bisa ke kelompok 12. Kemudian Ilham ke kelompok 11, ya. Ya, Bu. Kelompok 12 sama siapa aja, Bu? Mohon maaf, Bu. Nah, di grup ada ya.
Di grup tele ada, Bang. Sudah saya berikan. Dan tanyakan, apa sudah masuk ke dalam grup? Yang grup Telegram ya, Bu? Iya. Ya, sudah, Kelas Bu. karyawan bahasa Indonesia. Oke? Ya. Sebentar lagi saudara sudah akan melanjutkan perkuliahan, ya. Jadi cukup sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan dibahas di grup. Makasih ya, Bu. Oke. Sekian peran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Hadirannya. Ya, jangan lupa mengisi presensinya ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Oke, Bu. sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terkendala.